Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para masyayikh, para ulama, para romo kiai, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Para romo kiai dan ibu nyai, para hadirin dan hadirat yang hadir pada acara memperingati Hari Santri pada hari ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih, syukron jazilan, diundang untuk silaturahmi dengan para tokoh-tokoh NU, ketemu teman-teman ya. Acaranya tidak penting, yang penting makan-makannya saja ya. Mahallus syahidnya itu adalah makan ya. Adapun diskusi ini adalah pengantar atau muqaddimah untuk nanti makan-makan ya. Yang kedua, tentu saja terima kasih kepada yang sudah mengadakan acara Hari Santri ini. Acara ini walaupun sederhana, tapi ini bagi saya penting ya, karena Hari Santri ini hari kemenangan untuk para pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama ya. Dalam waktu yang cukup lama, komunitas santri, masyarakat santri NU itu mengalami marginalisasi. Itu harus kita ingat sejarah itu. Kita ini mengalami marginalisasi ataupun peminggiran yang luar biasa, yang berlangsung puluhan tahun, terutama sepanjang pemerintahan Orde Baru. Itu kita mengalami marginalisasi. Itu sejarah sedih yang tidak usah kita ratapi ya. Tetapi perlu kita ingat, ini sejarah yang tidak perlu diratapi, tapi jangan dilupakan. Kenapa tidak boleh dilupakan? Karena kalau kita lupa tentang sejarah ini, kita tidak menghargai betapa spesialnya Hari Santri ini. Jadi kadang-kadang manusia itu engkar nikmat karena nikmat dianggap bukan nikmat ya. Jadi ada orang yang engkar nikmat karena tidak tahu kalau nikmat yang dia terima itu adalah nikmat. Nah, kalau kita tidak mengerti sejarah marginalisasi kalangan pesantren, saya termasuk korbannya, terus terang ya. Saya termasuk korbannya ya. Dan termasuk keluarga saya itu termasuk menjadi korban marginalisasi keluarga santri ini selama Orde Baru. Sekali lagi, ini tidak untuk kita ratapi, tetapi tidak boleh dilupakan. Sejarah ini perlu diingat terus-menerus, disampaikan kepada generasi sekarang dan kepada tokoh-tokoh NU sekarang ya, karena ada juga tokoh-tokoh NU yang nggak ngerti sejarah juga ya, ada itu ya. Perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh NU sekarang untuk mengerti dan memahami betapa Hari Santri ini hari yang spesial. Ini nikmat besar sekali. Adanya undang-undang pesantren itu nikmat yang luar biasa. Kita tidak pernah membayangkan selama Orde Baru dulu, di era awal reformasi sampai
tahun berapa undang-undang pesantren itu? Tahun 2017 ya, 2019 ya. Dari sejak Orde Baru sampai tahun 2019 itu kita tidak punya pengakuan atau rekognisi yang jelas-jelas dari negara kepada keberadaan lembaga yang namanya pesantren, kepada tradisi yang namanya tradisi pesantren, kepada masyarakat namanya masyarakat pesantren. Itu tidak ada. Jadi undang-undang pesantren, hari santri nasional, kemudian adanya perda-perda pesantren, itu semua adalah nikmat yang luar biasa. Ini bukan sekedar hanya dokumen hitam di atas putih, hanya di kertas saja. Ini adalah pengakuan politik. Segala hal di negara itu bisa bekerja kalau ada pengakuan politik. Ya, tentu saja banyak hal bisa bekerja melalui masyarakat tanpa adanya pengakuan politik. Tapi kalau ada pengakuan politik, itu ada implikasi, ada asar, ada akibat yang besar sekali, yaitu namanya akibat fiskal. Adanya peruntukan budget dari APBN atau APBD untuk objek yang diakui itu. Selama sesuatu itu belum mendapatkan pengakuan politik atau rekognisi politik, maka tidak akan ada budget negara yang resmi. Sementara budget negara kita ini sekarang gedenya minta ampun. APBN kita ini sekarang sudah di atas 2000 triliun. 2000 triliun lebih itu. Nah, jadi APBN kita itu di atas 2000 triliun. Ini menurut saya kepingin menunjukkan kepada warga NU ini nikmat luar biasa ini. Saya tidak mau kalau kita nggak mengakui ini nikmat. Karena ini kalau kita tidak sadari sebagai nikmat, kita nggak akan merasakan ini sebagai seolah hari santri itu ya kayak berjanjinan tok. Saya tidak mau itu. Ini event hari santri ini luar biasa, pengakuan politik. Dan kalau kita menyadari ini adalah hari yang spesial, itu nanti mendorong perjuangan NU juga, perjuangan pesantren itu. Nah, saya ingin meneruskan salah satunya ini karena saya ya jelek-jelek begini, saya pengurus PBNU ya. Saya ingin meneruskan pesannya Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya. Gus Yahya itu di dalam berbagai kesempatan mengatakan begini. Di dalam banyak survei-survei, dalam banyak survei-survei yang terakhir ini, semuanya ya ittifaq ini ya, semua lembaga survei itu menunjukkan bahwa di dalam 20 tahun terakhir ini terjadi kenaikan tajam warga NU. Warga ya, bukan kader loh ya, saya bicara warga. Apa itu definisi warga NU? Warga NU adalah, ini definisinya Gus Yahya ini, semua orang yang merasa NU maka dia NU ya. Man sya'ara bi annahu nahdiyun fahuwa nahdiyun. Udah gitu aja definisinya, ora usah repot-repot. Jangan sampai definisi NU itu direpotkan, nanti berkurang warga kita. Mungkin kita kepingin tambah kok malah direpot-repot, malah kurang nanti. Jadi menurut survei-survei terakhir ini, warga NU itu tambah secara signifikan. Sekarang ini jumlah warga NU dari seluruh populasi muslim di Indonesia itu sekitar, ada survei yang mengatakan 52%, ada yang 56%, ada yang 62%. Intinya adalah
warga Indonesia yang merasa sebagai orang NU itu lebih dari 50% umat Islam. Itu pertama. Yang kedua, karena warga yang merasa NU itu lebih dari 50%, yang berhak atas 2000 sekian triliun APBN itu mestinya siapa? Mestinya siapa? Warga NU kan? Tetapi itu tidak bisa diperoleh, kita dapatkan kalau tidak ada rekognisi politik, tidak ada pengakuan politik dari negara. Makanya undang-undang pesantren, kemudian perpres soal dana abadi pesantren, perda-perda pesantren, dan yang paling penting adalah Hari Santri Nasional HSN ini pertama-tama kita baca, ini adalah rekognisi politik. Nah, rekognisi politik ini berguna untuk ngerogoh 2000 triliun tadi itu. Karena kalau sampai nggak punya rekognisi ini, nggak bisa punya alasan untuk ngerogoh berapa? 2000 triliun. Kalau nggak ada rekognisi ini, ngerogohnya itu loh paling jauh bansos saja. Bansos itu loh metune paling saimi orang bejaji kan. Plus administrasinya. Durung administrasinya itu ya kan, potongannya macem-macem, durung potongan partai barang. Daya aku yang ngerti ngene gua. Jadi kalau sampean tuh ndak punya rekognisi politik, ngerogohnya itu loh paling jauh bansos atau proposal, hibah, itu paling jauh begitu. Tapi kalau rekognisi politik, ngerogohnya resmi. Tetapi ngerogoh ini tidak bisa tercapai kalau nggak ada perjuangan. Tapi minimal perjuangan tokoh-tokoh NU, entah yang di PCNU ataupun di partai politik manapun, terutama PKB, ya terutama kan PKB kan, ya terutama lah, terutama PKB karena ada ketuanya di sini, ada Gerindra juga, ada PDI, semua lah. Pokoknya NU harus menjadi rumah semuanya. Nah, ngerogohnya itu kalau ada rekognisi politik itu mudah dan terus diperjuangkan. Nah, perjuangannya apa? Lewat partai politik. Lewat partai politik. Gak bisa tidak itu. Cuma NU ini bukan partai politik, tapi ngerogoh tadi itu 2000 sekian triliun dari APBN negara itu harus melalui sarana formal. Dan sarana formal salah satunya adalah partai politik gitu. Itu pertama. Yang kedua, ya, yang kedua ini pesannya Gus Yahya, warga NU yang jumlahnya bertambah terus, sementara Muhammadiyah berkurang. NU ini nambah terus. Ini tidak boleh momentum pertambahan warga NU ini dikurangi. Loh, bagaimana cara nguranginya? Ada perbuatan-perbuatan orang NU yang bisa mengurangi jumlah warga NU. Ada itu. Salah satunya adalah pembedaan antara NU asli dan NU tidak asli. Itu ngurangi warga NU itu. Membikin pagar antara NU asli dan tidak asli itu mengurangi warga NU.
Makanya definisi NU tadi itu sederhana, man sya'ara bi annahu nahdiyun fahuwa nahdiyun. Udah gitu saja. Barang siapa yang merasa NU maka dia NU. Kalau perasaannya masih tipis ya dipertebal pelan-pelan dengan Lailatul Istima', dengan acara-acara ke-NU-an, dengan pengkaderan. Tapi dia NU. Tidak usah memisahkan antara NU asli dan NU tidak asli. Apalagi NU yang darah biru dan darah NU nasab dan NU saib. Orang usah itu. Itu mengurangi jumlah warga NU itu. Jadi nggak boleh itu. Ya, yang kedua, salah satu perbuatan yang bisa mengurangi warga NU itu adalah membuat Kartanu. Itu mengurangi warga NU. Karena jangan hitung saja, 50% lebih dari populasi Islam di Indonesia itu kalau ditotal secara angka kira-kira berapa juta? 100 jutaan kan. Sampai itu loh jadi pengurus cabang 5 tahun ya, setiap hari mencetak kartu, itu tidak bisa ngartuni seluruh warga NU, itu nggak bisa. Ini contohnya Jawa Tengah. PWNU Jawa Tengah ini termasuk PWNU yang dari sudut database warga NU nya itu terbaik. Tapi sekarang ini PWNU Jawa Tengah itu baru dapat mendatabase warga NU itu 5 juta. 10 tahun kepengurusannya Kyubek itu mau 5 yuto. Lah sampan kalau mendata 100 juta warga NU itu Gus Yahya itu loh jadi pengurus 10 tahun saja, setiap hari nyetak kartu itu orang ngantek 1 juta. Jadi entek waktunya untuk bikin Kartanu. Lampu nak Kartanu hanya berhasil misalnya mengkartanukan warga NU 10 juta, itu nanti warga NU dari 100 juta turun jadi 10 juta, malah ngisi-ngisi ini. Makanya Gus Yahya mengatakan Kartanu di moratorium, karena itu justru mengurangi warga NU. Tetapi intinya adalah pertambahan warga NU yang terus pesat ini momentum sosial keagamaan, dan itu perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan warga nanti. Nah, jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa Hari Santri Nasional ini adalah hari yang spesial, nikmat yang luar biasa bagi kita warga Nahdliyin, warga NU di seluruh Indonesia. Ini harus kita rayakan dengan kegembiraan, dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya, karena kita pernah mengalami situasi yang sulit berpuluh-puluh tahun. Sekarang kita menikmati masa yang cukup menggembirakan. Sebut saja sekarang ini adalah panennya warga NU. Ini panennya warga NU ya. Jadi sudah selayaknya kalau ada undang-undang pesantren, sudah selayaknya ada hari santri, sudah selayaknya ada perpres soal dana pesantren, itu sudah selayaknya. Yang tidak selayaknya kenapa kok nggak dari dulu gitu loh. Kenapa kok baru kemarin sore? Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Better late than nothing ya. Inilah yang bisa saya sampaikan ya, ringkas saja ya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.